Good afternoon, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Muhammad Abdurrahman, and I am currently a sixth semester information system student at Telkom University Jakarta. I have strong interest in data science, artificial intelligence, and data-driven problem solving. During my academic journey, I have worked on several projects related to machine learning, predictive analytics, and data visualizations. One of my project was developing an interactive diabetes prediction dashboard using Streamlit and machine learning models such as gastric regression. I also conducted COVID-19 data analysis involving data cleaning, clustering, forecasting, and visualization using Python. Through this project, I became familiar with tools and technologies such as Python, Pandas, NumPy, and Skillshare, Matplotlib, and Google Colab. I enjoy transforming raw data into meaningful insight that can support better decision making. And I also enjoy to transforming uh, the break data or uh, raw raw data to meaningful data and to cleaning the data. Besides academic project, I also gain professional and organizational experience through activities and collaboration related to technology and digital business. Oh, okay. I also forgot. Forgot that I am also the leader in the academic project in the COVID-19 project. I passed administration and I passed administrative selection for the Magenta BUMN program at PT Pegadaian for the digital representative position. And I also work in there for like 3 months where I learned more about digital business process, communication, and customer-oriented problem solving. I also had experience collaborating on projects related to IT and system development with PT Mitra Teknindo, and I be the IT intern in the PT Mitra Teknindo, which improved my teamwork, adaptability, and professional communication skill. I am curious, a person, a fast learner, and someone who enjoy continuous improvement. I believe my analytical mindset, technical skill, and willingness to learn make me strong candidate for this data scientist position. Thank you very much. And also, one of my biggest strength is analytical thinking. I enjoy analyzing data, identifying patterns, and solving problems based on insight and evidence. This strength helped me during my project related to machine learning and data analysis, especially when I building predictive model and creating a dashboard. Another strength is my willingness to learn. I'm fast learner and highly adaptable to new technologies and environment. For example, I even independently learn tools such as Python, Streamlit, Skillshare, and data visualization libraries through project and self-learning. I also have a good teamwork and communication skill. Through my experience in project and professional environment such as in the PT Pegadaian and PT Mitra Teknindo, I learned how to collaborate effectively with different people, communicate ideas clearly, and work responsibly within a team. And also presentation my ideas to the team in the meeting. That also I am learning in the PT Mitra Teknindo. As for my opinion, sometimes I focus too much on details because I want the result to be accurate and high quality. To I submit to a leader like a CEO or a manager. However, I am currently improving this by setting clearer priorities and managing time my time more effectively so I can balance quality and efficiency. Another weakness is that I sometimes feel nervous when speaking in front of many people. To improve this, I actively challenge myself to participate more in presentations, discussions, and interviews so I can become more confident in public speaking. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses data cleaning yang biasanya saya lakukan. Dalam proses data cleaning, biasanya saya memulai dengan memahami struktur dataset terlebih dahulu, seperti jumlah data, tipe data, missing value, duplikat data, dan distribusi setiap fitur. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menangani missing value. Jika jumlah missing value sedikit, biasanya saya menggunakan imputasi seperti mean, median, atau modus. Namun jika datanya terlalu banyak yang kosong dan tidak relevan, saya mempertimbangkan untuk menghapusnya agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Setelah itu saya melakukan pengecekan duplikat data untuk memastikan tidak ada data ganda yang dapat menyebabkan bias pada model. Kemudian saya memeriksa outlier dengan menggunakan visualisasi seperti boxplot atau metode statistik seperti IQR. Jika outlier memang merupakan kesalahan input, maka saya akan membersihkan atau menyesuaikannya. Saya juga memastikan format data konsisten, misalnya format tanggal, penamaan kategori, dan tipe data numerik maupun kategorikal. Untuk data kategorikal, biasanya saya melakukan encoding, sedangkan untuk data numerik, saya dapat melakukan normalisasi atau standarisasi tergantung kebutuhan model machine learning yang saya gunakan.
Saya juga memasukkan format data konsisten, misalnya format tanggal, penamaan kategori, dan tipe data numerik maupun kategorikal. Untuk data kategorikal, biasanya saya melakukan encoding, sedangkan untuk data numerik, saya dapat melakukan normalisasi atau standarisasi tergantung kebutuhan model machine learning yang digunakan. Menurut saya, data cleaning adalah tahap yang sangat penting karena kualitas data sangat mempengaruhi kualitas insight dan performa yang model yang dihasilkan untuk perusahaan. Dan juga model machine learning apa yang cocok untuk memprediksi churn pelanggan. Menurut saya, model yang cocok untuk memprediksi churn pelanggan tergantung pada karakteristik dataset dan kebutuhan bisnis. Namun beberapa model yang umum digunakan adalah logistic regression, random forest, dan XGBoost yang biasanya saya gunakan. Jika perusahaan membutuhkan model yang mudah dipahami dan dijelaskan kepada stakeholder, saya akan memilih logistic regression karena interpretasinya lebih sederhana dan efektif untuk klasifikasi churn pada data yang tidak terlalu kompleks. Dan ini sangat cocok sekali untuk dipresentasikan kepada klien. Namun jika dataset memiliki hubungan yang lebih kompleks dan banyak variabel, saya lebih memilih random forest atau XGBoost karena kedua model tersebut mampu menangani non-linear relationship dan biasanya memiliki performa prediksi yang lebih tinggi. Saya memilih model, saya juga memperhatikan evaluasi model menggunakan confusion matrix, precision recall, F1 score, dan ROC AUC. Pada kasus churn, recall menjadi lebih penting karena perusahaan ingin meminimalkan pelanggan yang benar-benar churn, tetapi tidak terdeteksi oleh model. Selain itu, saya juga akan melakukan feature engineering and hyperparameter tuning agar model dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Dan juga yang ketiga, ketika menjelaskan hasil analisis kepada manajemen analytics, saya akan lebih fokus pada insight bisnis dan dampaknya dibandingkan penjelasan teknis yang terlalu detail. Kalau misalkan pertanyaannya adalah menjelaskan hasil analisis yang kompleks kepada manajemen non-teknis. Biasanya saya menggunakan visualisasi seperti dashboard, grafik, atau chart agar informasi lebih mudah dipahami. Saya juga berusaha menjelaskan hasil analisis menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, relevan, dan dengan kondisi bisnis perusahaan. Dan juga tentunya dengan suara yang jelas dan juga nada yang konsisten. Sebagai contoh, daripada menjelaskan detail algoritma machine learning, secara teknis saya menjelaskan bahwa model dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti menggunakan layanan, sehingga perusahaan dapat melakukan strategi retensi yang lebih cepat dan efektif. Saya percaya seorang data scientist tidak hanya mampu membangun model, tetapi juga mampu mengomunikasikan insight dengan baik agar hasil analisis benar-benar dapat membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan di perusahaan. Dan juga, kenapa perusahaan harus memilih saya? Menurut saya, perusahaan sebaiknya memilih saya karena saya memiliki kombinasi nih antara kemampuan teknis, semangat belajar yang tinggi, dan pengalaman organisasi maupun profesional yang mendukung. Saya tidak hanya memahami teori data science, tetapi juga sudah mencoba mengimplementasikannya melalui berbagai project machine learning dan data analisis menggunakan Python. Saya terbiasa melakukan data cleaning, visualisasi data, dan membangun model prediksi sederhana untuk menghasilkan insight yang sangat bermanfaat. Selain itu, pengalaman saya melalui program di PT Pegadaian dan proyek bersama di PT Mitra Teknindo membuat saya lebih memahami nih bagaimana bekerja secara profesional, beradaptasi dalam tim, dan menyelesaikan masalah berdasarkan kebutuhan bisnis. Saya adalah pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, cepat belajar, dan terbuka terhadap berbagai macam feedback. Saya percaya kemampuan tersebut dapat membantu saya memberikan kontribusi positif dan berkembang bersama perusahaan. Dan lalu ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada perusahaan. Yang pertama adalah tools dan teknologi apa yang sering digunakan oleh tim data di perusahaan ini, dan juga apakah perusahaan sering menggunakan AI untuk sehari-harinya, dan bagaimana perusahaan mendukung pengembangan skill karyawan khususnya dalam bidang data science dan AI yang sedang digandrungi oleh banyak perusahaan di dunia. Untuk posisi ini, apa target atau ekspektasi utama yang ingin dicapai dalam 3-6 bulan pertama yang nantinya bisa saya bantu? Dan juga bagaimana alur kolaborasi antara tim data dengan divisi bisnis atau tim lainnya di perusahaan. Oke, cukup itu saja pertanyaannya, dan terima kasih sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya yang tentunya saya rasa itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Abrarihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.